warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggriani. Yang kali ini materi yang akan saya bagikan masih di mata kuliah kimia dasar ya. Bicara tentang konsentrasi larutan. Dan topiknya salah satu dari satuan konsentrasi larutan yaitu fraksi dan persentase. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu konten saya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya berbagi ilmu khususnya adalah tentang kimia dan juga tentang bisnis kewirausahaan. Selanjutnya ini kita mulai dari yang pertama adalah fraksi massa. Apa itu fraksi massa? Yaitu konsentrasi yang dinyatakan sebagai jumlah dalam satuan gram ya, jumlah gram atau massa zat terlarut setiap total atau gram dari massa larutan. Ya, rumusnya ini, di mana fraksi massa zat A sama dengan massa zat terlarut A dibagi massa larutan. Perlu diingat bahwa massa larutan itu adalah massa semua zat terlarut ditambah dengan massa pelarut. Bisa jadi massa zat terlarutnya tidak hanya satu jenis ya, bisa dua, bisa tiga, tergantung dari larutan yang ingin dibuat. Berikut ini contoh soalnya tentang fraksi massa. Misalnya zat NaOH atau natrium hidroksida ditimbang seberat 4 gram dan dilarutkan dalam 100 gram air. Nah, berapakah fraksi massa NaOH? Mari kita jawab. Rumusnya ya, kita tulis dulu untuk mengingatkan kita bahwa fraksi massa adalah massa zat terlarutnya dibagi massa larutan. Dari soal kita baca massa zat terlarut ada 4 gram, sedangkan massa 100 gram ini adalah massa pelarut. Jadi harus kita jumlahkan ya. Untuk massa larutan berarti 4 gram massa NaOH ditambah massa airnya. Sehingga kita mendapatkan fraksinya adalah 0,0385. Selanjutnya kita akan bahas tentang fraksi mol. Apa pengertiannya? Fraksi mol adalah konsentrasi yang dinyatakan sebagai jumlah mol zat terlarut setiap total mol larutan. Nah, ini rumus sama ya, mirip dengan yang sebelumnya, fraksi massa, cuman kita pakai mol ya. Mol zat terlarut dibagi mol larutan. Dan perlu diingat juga, mol larutan juga menyatakan dari mol semua zat terlarut ditambah mol pelarut. Ini contoh soal fraksi mol kita. Misalnya, hitunglah fraksi mol klorin ya atau kaporit yang biasa dipakai untuk menjernihkan ataupun membunuh mikroorganisme dalam air, yaitu klorin atau kaporit. Fraksi mol air jika 50 gram kaporit dengan rumus kimia CaClO2 kali dilarutkan dalam 54 gram H2O, yaitu air ya, rumus kimia air. Bagaimana caranya? Yuk kita jawab. Nah, cek dulu ya di tabel periodik karena di soal tidak disebutkan massa atom relatif. Kenapa? Karena kita akan menghitung dulu MR nanti ya. Tabel periodik kita ketahui bahwa massa atom relatif Ca atau kalsium adalah 40, klor 35,5 dan oksigen itu adalah 16. Nah, kita hitung untuk kaporitnya dengan rumus kimia CaClO2 kali. Ya, kita jumlahkan sesuai dengan jumlah atomnya masing-masing dari rumus kimia ini. Perlu diingat ya, kalau misalnya dalam kurung, berarti kita kalikan semua. Dengan angka setelah kurung ini, kita kalikan semua ke dalam kurungnya. Jadi, 1 atom Ca, kemudian 2 atom Cl, dan 2 atom O ya. Lanjut. Nah, kita masukkan data-data atom periodiknya dan jumlahkan, akhirnya mendapatkan untuk kaporit adalah 143 gram per mol. Untuk H2O, ya seperti ini.
18 gram per mol. Dari MR, lanjut apa nih yang dikerjakan berikutnya? Kita menghitung molnya. Kan kita ceritanya mau menghitung fraksi mol. Jadi setelah kita dapat massa MR, kita cari molnya dengan membagi massa dibagi MR. Massa ada di soal ya. Tadi massa dari kaporitnya 50 gram dibagi dengan MR-nya sehingga ketemulah molnya adalah 0,35 mol. Begitu juga dengan H2O. Mendapatkan nilai molnya adalah 3 mol. Baru kita hitung fraksinya. Nah, dengan rumus tadi ya, perlu diingat fraksi mol untuk kaporit adalah mol kaporit dibagi mol larutan. Ingat, mol larutan adalah penjumlahan dari mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Di sini H2O sebagai pelarut, yang zat terlarutnya adalah kaporit. Nah, kemudian dijumlah ya untuk mol larutan dan dimasukkan ke rumus fraksi mol ini hasilnya adalah 0,1. Sedangkan untuk fraksi mol H2O, cara gampangnya kita tinggal kurangkan 1 dikurang mol kaporit. Jadi 1 kurang 0,1 adalah 0,9. Kalau mau dihitung dengan cara yang sama dengan yang di sebelumnya, dengan yang ada di perhitungan ini, rumus ini juga bisa, dan hasilnya tentu saja pasti sama. Perlu diingat juga ya, jumlah fraksi mol itu pasti 1. Ya, baik itu fraksi mol zat terlarut maupun fraksi mol pelarutnya. Kalau dijumlahkan total harus sama dengan 1. Selanjutnya kita belajar tentang persen massa atau persen B per B. Apa itu? Yaitu konsentrasi yang dinyatakan sebagai persentase jumlah gram atau massa zat terlarut setiap total gram atau massa larutan. Rumusnya, nah seperti ini. Sama dengan fraksi massa tadi ya, hanya saja fraksi massa setelah kita bagi, kita kalikan dengan 100% karena kita jadikan menjadi bentuk persentase. Dan ingatlah bahwa tadi ya saya selalu mengingatkan jangan sampai sekarang mahasiswa tidak teliti membaca soal. Perlu diingat bahwa massa larutan itu adalah massa dari semua zat terlarut ditambah massa pelarut. Jadi harus bisa membedakan mana yang disebut larutan, mana yang disebut dengan pelarut. Nah, sering kadang yang saya temui mahasiswa kadang masih bingung. Oke, contoh soalnya untuk persen massa, berapa gram NaOH di dalam larutan NaOH 20%. Soal ini menyatakan persen massa ya. Biasanya dalam soal-soal kimia kalau tidak disebutkan ujungnya misalnya 20% saja tanpa ada kode tertentu yang lain, itu biasanya menyatakan persen massa. Beda dengan nanti ada persen volume, kemudian persen berat per volume, itu bisa disebutkan ya, ada kodenya lagi. Oke, jawabnya. Jadi maksud dari larutan NaOH 20% menyatakan bahwa di dalam seandainya larutan itu adalah 100 gram masanya, maka NaOH yang terkandung di dalamnya itu sebanyak 20% dikali 100 gram adalah 20 gram. Ya, itu sangat mudah sebenarnya, simple ya. Oke, soal berikutnya adalah misal ya, garam NaCl, natrium klorida 10 gram, dilarutkan dalam 50 ml air. Berapakah persen massanya? Nah, pertama kita harus perhatikan ya, data yang disajikan di dalam soal ini masih baru data volume pelarut, ya, bukan larutan. Jadi kita konversikan dulu air menjadi dari volume menjadi massa. Jadi massa air adalah mengalikan volume dengan densitas. Jadi 50 ml air ini kita kalikan dengan densitasnya air, yaitu 1 gram per mili, sehingga massa air atau massa pelarut adalah 50 gram. Baru kemudian kita masukkan ke rumus ya, rumus persen massanya untuk massa zat terlarut yaitu NaCl-nya adalah seperti ini. Massa NaCl dibagi massa larutan dikali 100%.
Kita masukkan, jangan lupa masa larutan, jumlahkan dulu masa terlarut dan pelarutnya, sehingga hasilnya adalah 16,67%, yaitu persen massa NaCl. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang persen volume, yang biasanya ditulis dalam bentuk persen V per V. Pengertiannya adalah konsentrasi yang dinyatakan sebagai persentase volume zat terlarut setiap volume larutan. Rumusnya sangat gampang ya, kita tinggal bagi saja volume zat terlarutnya dibagi volume larutan. Dan perlu diingat untuk volume larutannya di sini adalah penjumlahan dari volume semua zat terlarut plus volume pelarutnya. Kenapa ya perlu persen volume ini? Apa bedanya dengan persen massa? Jadi persen volume ini perlu ditulis untuk menyatakan kalau misalnya kita membuat larutan yang berasal dari bahan kimia yang berbentuk cairan. Jadi bahan kimia tersebut sudah memiliki volume tentunya. Nah, sedangkan kalau di persen massa, selain kita bisa persen massa ini kita pakai untuk membuat larutan yang berasal dari bahan kimia padatan. Juga bisa dipakai kalau kita menggunakan bahan kimia yang cairan ya. Nggak masalah kalau persen massa. Tapi kalau persen volume memang khusus untuk bahan kimia yang cairan. Baik, sekarang contoh soal ya untuk persen volume. Jadi kalau misalnya tersaji ya ada larutan etanol 70%. Artinya apa? Jadi artinya dalam setiap 100 ml larutan etanol ya itu mengandung, kita kalikannya 70% dikali 100 ml yaitu 70 ml etanol. Di sini 70 ml etanolnya memang etanol murni. Ya, 70 ml etanol yang murni kemudian dicampurkan dengan pelarut air, baru kita mendapatkan larutan etanolnya sampai 100 ml gitu. Bisa ditebak tentunya berapa pelarut airnya? Coba. Bisa nggak kalian jawab ya? Kalau misalnya membuat larutan etanol 70%, di mana 70 ml etanol murni kita gunakan, maka pelarut air yang ditambahkan berapa mili? Nanti silakan dijawab di kolom komen ya. Lanjut, ada lagi contoh soal lainnya untuk persen volume. Jadi di sini soalnya tentang gas ya, udara. Persen volume bisa digunakan untuk cairan ya, untuk menyatakan konsentrasi cairan maupun konsentrasi gas. Misalnya diketahui ya komposisi udara yaitu sebanyak 78% nitrogen atau N2, 21% oksigen, 0,9% argon, 0,03% CO2, dan sisanya adalah gas-gas yang lain. Maka pertanyaannya, misalnya udara tersebut berada di dalam ruangan berukuran 3 meter kubik, ya, berapa liter oksigennya? Itu pertanyaannya. Nah, kita jawab ya. Jadi udara itu kan sifatnya mengikuti volumenya mengikuti volume ruangan dia berada. Jadi untuk mengetahui volume udara totalnya ya sama dengan volume ruangannya. Di sini satuan meter kubik harus kita konversikan ya ke liter. Silakan nanti belajar kembali bagaimana cara mengkonversikannya. Ya jawabannya untuk 3 meter kubik itu sama dengan 3000 liter. Jadi persen volume oksigen ya itu kita pakai rumus yang tadi sudah saya sampaikan, persen volume berarti volume oksigen dibagi volume total udara ya dikali 100%. Nah, persen volume oksigen kan sudah ada ya. Di soal sudah diketahui persen volumenya adalah 21%. Kita masukkan nilainya. Kemudian volume udara oksigennya itu yang kita mau cari sebenarnya ya. Kemudian volume udara yaitu sesuai dengan volume ruangan 3000 liter dikali 100%. Jadi dari persamaan matematika ini yang tidak diketahui yaitu volume oksigen.
kita pindahkan ke lajur kiri ya. Sehingga volume oksigen ya secara matematika akan kita dapatkan sebanyak 630 liter. Kalau dari matematikanya berarti kan 21% dikali 3000 liter dibagi 100%. Ya, silakan dicek kembali di kalkulatornya ya. Inilah jawabannya 630 liter. Oke, ini adalah bagian terakhir ya pembahasan kita di materi kali ini, yaitu nomor 4 persen berat per volume, di mana biasanya kita menuliskannya dalam kode persen B per V. Pengertiannya adalah konsentrasi yang dinyatakan sebagai persentase jumlah massa zat terlarut dalam satuan gram setiap mililiter larutan. Rumusnya seperti ini, jadi massa zat terlarutnya A, misalnya seperti itu, dalam satuan gram kita bagi dengan volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, perlu diingat ya, untuk persen B per V, ya volume larutannya biasanya sama dengan volume pelarut. Kenapa? Karena persen B per V ini biasanya dibuat jika kita ingin membuat larutan dari zat padatan, ya zat padatan yang dilarutkan dalam pelarut cairan. Nah, karena zat padatan tersebut ya dia melarut di dalam pelarut, nah biasanya volume zat terlarutnya bisa dikatakan kita bisa abaikan gitu ya. Seperti itu. Nah, berikut ini contohnya, contoh soal dari topik persen B per V. Misalnya, larutan infus glukosa dibuat dengan melarutkan glukosa dalam 500 ml Aquades. Ya. Jika larutan yang ingin dibuat adalah 5% dalam satuan B per V, maka berapa gram glukosa yang harus kita larutkan gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara jawabnya? Saya tulis dulu untuk rumusnya ya. Jadi massa glukosa dalam bentuk gram kita bagi dengan volume larutan dalam bentuk mililiter. Maka kita sudah ingin membuat ya dari soal 5% target konsentrasinya. Massa glukosa atau yang ingin kita larutkan itu yang akan kita cari. Kemudian volume larutannya sesuai dengan di soal ya, sama dengan volume pelarutnya Aquades atau air ya, air murni yaitu 500 ml. Kemudian kita kali 100%. Nah, jadi massa glukosanya akan bisa kita hitung ya. Berarti 5% dikali 500 ml dibagi 100 dan kita mendapatkan angka 25 gram. Jadi 25 gram glukosa kita larutkan di dalam 500 ml Aquades. Baik, demikianlah ya pembahasan tentang fraksi dan persentase. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, jangan ragu silakan menuliskan komentar di bawah video. Dan jangan lupa ya, bagi yang sudah menyimak materi saya ini tadi, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan. Saya tunggu silakan dijawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, diberi like dan komen, serta share ya channel YouTube ini. Semoga kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.